Bab 63. Dalam waktu kurang dari 2 hari, lebih dari 200.000 pengungsi berkumpul di jalan-jalan sepanjang Songjiang, terlibat dalam pertikaian dengan tentara yang menghalangi jalan mereka. Mereka termasuk bangsawan, keluarga, tentara, dan warga sipil yang telah melarikan diri dari wilayah barat daya yang porak-poranda. Karena penghalang jalan telah dihancurkan, pasukan yang terdiri dari 20.000 prajurit tidak dapat menghentikan kerumunan untuk maju terus. Seorang wakil jenderal berdiri di depan tim, berteriak dengan suara serak dan keras saat ia memerintahkan orang-orang untuk berbalik dan melawan. Namun, tidak ada yang memperhatikannya. Wei Suye menunggang kudanya sambil memperhatikan orang-orang yang lewat di dekatnya. Setelah semua orang pergi, hanya tersisa sekitar 10 anak laki-laki. Beberapa dari mereka tampak berusia 14 atau 15 tahun, sementara beberapa tampak berusia 11 atau 12 tahun. Mereka mendekati wakil jenderal dengan takut-takut sambil mengangkat tangan, mengatakan bahwa mereka bersedia bergabung dengan tentara. Wakil jenderal terkejut karena menyadari bahwa kata-katanya terbukti tidak sia-sia. Ia menanyakan alasan anak-anak laki-laki itu bergabung dengan tentara. Apakah karena mereka tahu cara membela negara mereka di saat dibutuhkan? Namun, anak-anak itu menyatakan bahwa jatah makanan mereka telah dicuri oleh tentara yang melarikan diri di depan mereka. Mereka dipaksa ke jalan buntu. Tentara yang berjumlah 20.000 orang terdiam di hadapan sekelompok anak-anak itu. Wei Suye memerintahkan pasukannya untuk memberi mereka jatah kering dan air bersih, sementara dia melihat mereka berlari kegirangan. Keadaan semakin kacau setelah dia memasuki perbatasan barat daya. Tidak ada jejak manusia saat mereka melewati kota hantu, hanya suara langkah kaki mereka sendiri yang terdengar. Ketika mereka mencapai alun-alun kecil di kota itu, mereka tercengang. Puluhan mayat laki-laki digantung di pohon elem besar. Tumpukan mayat hangus setinggi lebih dari 2 manusia menumpuk di tanah. Selain itu, banyak mayat perempuan juga ditemukan. Terlihat jelas betapa kejamnya mereka disiksa hingga mati. Seluruh pasukan kembali terdiam. Mereka adalah veteran perang yang telah membunuh banyak orang dalam hidup mereka. Namun, pada saat ini, beberapa dari mereka mulai menangis pelan. Sebagai prajurit, jika mereka tidak mampu membela negara dan rakyatnya sendiri, apa arti keberadaan mereka? Rumah-rumah mereka telah hancur. Rumah-rumah mereka telah rata dengan tanah, sementara tanah-tanah yang subur telah berubah menjadi tanah tandus. Gambaran kemakmuran telah hancur menjadi debu saat kota hantu itu terhampar di hadapan mereka. Kehidupan yang semarak yang pernah menghuni kota ini telah berubah menjadi mayat-mayat tak bernyawa, yang baunya yang menyengat menarik gerombolan burung nasar. Ini adalah pemandangan yang mengerikan dan mengerikan. Wei Suye tidak dapat memahami mengapa pasukan Yanbei begitu brutal. Pada saat itu, dia merasakan kemarahan yang sangat besar mendidih di dalam dirinya saat dia memegang pedangnya erat-erat. Saat mereka bertemu dengan konflik lebih lanjut kemudian, dia mulai memecahkan misteri pertanyaannya. Ternyata pasukan Yanbei bukanlah kelompok prajurit pertama yang memasuki wilayah Wei. Yan Sun telah membuka Baizi Pass dengan menghancurkan beberapa kamp militer di sepanjang jalan. Kemudian, ia melangkah keluar dari wilayah Wei dan menduduki terusan tersebut. Ia tidak membiarkan satu pasukan pun memasuki wilayah Wei, tetapi memilih untuk menerbitkan pemberitahuan kepada para bandit di sepanjang dataran tinggi Yanbei, Tanah Tandus Selatan, Pegunungan Helan, dan gurun di sepanjang barat laut, memberitahu mereka untuk menyerang Wei sesuka hati. Oleh karena itu, kelompok demi kelompok bandit menyusup ke wilayah Wei, melakukan aksi brutal mereka. Karena mereka tidak memiliki sentimen apapun terhadap sebidang tanah ini, hanya percaya penuh pada perampokan dan pembunuhan, mereka melakukan setiap tindakan keji yang dapat dijelaskan tanpa mengedipkan mata. Pertumpahan darah yang tak kenal ampun telah membuat para prajurit dan keluarga bangsawan di sana khawatir saat mereka bersiap untuk menyerang balik. Namun, saat mereka mendengar desas-desus tentang kehebatan musuh di sepanjang barat daya, mereka menyerah dalam upaya perlawanan mereka,
melarikan diri bersama dengan warga sipil. Dalam beberapa hari, Barat Daya telah jatuh ke tangan Yanbei, tanpa mereka bahkan berpartisipasi dalam pertempuran resmi. Dia orang gila, Wei Suye berpikir dalam hati saat bau menyengat mayat yang membusuk tercium di hidungnya. Dia telah membuka gerbang Wei agar para iblis itu bisa masuk, mengubah wilayah Barat Daya menjadi tempat perburuan manusia. Tujuannya bukanlah untuk menaklukkan, tetapi untuk mengorbankan nyawa di Wei demi leluhurnya di Yanbei. Pasukan Wei yang marah akhirnya bertemu dengan sekelompok pasukan dari Yanbei di kota Yangkang. Itu adalah pertempuran yang berat bagi pasukan Wei karena 20.000 dari mereka berhadapan dengan 30.000 pasukan kavaleri berat. Namun, pasukan Wei Suye muncul sebagai pemenang karena mereka mengerahkan tekad mereka untuk bertarung dari ambang kematian. Saat pasukan Wei membunuh musuh-musuh mereka yang telah ditangkap hidup-hidup, Wei Suye tidak menghentikan mereka. Dia juga telah menantikan ini di dalam hatinya. Dia membenci para penyusup itu. Dia membenci Yanbei, Yansun, dan para bandit biadab itu. Akan tetapi, ia lebih membenci keluarga kerajaan, beserta para bangsawan yang hidup mewah. Ia membenci para prajurit berpangkat tinggi yang melarikan diri dari medan perang. Ia membenci Yuan yang mengerahkan seluruh tentara Barat Daya untuk konflik internalnya sendiri. Ia membenci semua orang, termasuk dirinya dan keluarganya. Saat ia merobek surat dari pamannya hingga hancur, para tetua mencaci maki dia karena dianggap gila. Dengan memimpin pasukan keluarganya ke Barat Daya, ia dicap sebagai pendosa dan pemberontak keluarga. Namun, kali ini, tidak ada yang bisa menghentikannya, tidak peduli seberapa keras ia ditegur. Musuh mengancam kedaulatan ibu kota kerajaan. Negara sedang dilanda konflik internal. Para bangsawan melarikan diri, sementara warga sipil berteriak minta tolong. Dia adalah seorang prajurit dari ibu kota kerajaan. Dia tidak akan mundur, apapun yang terjadi. Setelah pertempuran di kota Yangkang, pasukannya akhirnya menarik perhatian Yanbei. Dalam waktu kurang dari 2 hari, hampir 70.000 pasukan telah mengepung mereka. Setelah bertempur tanpa henti selama 1 hari 1 malam, mereka berada di ambang kelelahan. Mereka kehabisan anak panah, obat-obatan, dan perbekalan, sementara pedang dan tombak mereka penyok. Para prajurit sudah lama tidak tidur nyenyak. Seringkali, mereka berhasil tertidur saat bertempur, tetapi kemudian kembali ke dunia nyata karena mereka terbangun karena rasa sakit yang hebat. Saat matahari terbit lagi, Wei Suye menatap ke langit dan menyipitkan matanya. Ia berkata pada dirinya sendiri, ini mungkin matahari terbit terakhir yang kulihat dalam hidupku. Saat wakil jenderalnya, yang wajahnya penuh luka, mendekatinya, dia berteriak dengan suara serak dan keras, "Jenderal, kita tidak bisa bertahan lagi. Musuh telah mengirim 3 regu bala bantuan. Ayo cepat mundur." Wei Suye tetap diam sambil menatap lelaki tua di depannya. Dia adalah kawan yang telah berjuang bersamanya dari selatan hingga utara. Lelaki itu telah bertempur lebih banyak daripada dirinya, lebih ahli dalam peperangan, lebih ganas di medan perang, dan mudah merebut hati orang. Ini karena dia dulunya adalah warga sipil biasa, tidak dapat dipromosikan terlepas dari seberapa banyak penghargaan yang diperolehnya. Jika bukan karena pelatihannya, lelaki itu mungkin akan tetap menjadi kepala bagian kecil. Mungkin, karena dia sangat menghargai pria itu tetap setia kepadanya. Dia bertempur di garis depan setiap pertempuran, menangkis panah dan pedang untuknya. Namun, pria itu tidak tahu bahwa berkali-kali dia memandang rendah orang-orang dengan status seperti itu. Dia menganggap remeh mereka, mengambil pujian atas kerja keras mereka saat dia berdiri di belakang, menunggu setiap pertempuran berakhir. Apa bedanya dia dengan para bangsawan yang melarikan diri dari pertempuran karena pengecut? Mereka melarikan diri demi hidup mereka sendiri, sementara dia, untuk meningkatkan reputasinya, menghancurkan kehidupan orang lain. Gelombang emosi yang kompleks tiba-tiba muncul dalam hatinya.
Wei Suye tahu bahwa hari ini adalah pertempuran terakhirnya. Tidak akan ada bala bantuan, juga tidak ada peluang untuk menang. Yuan yang masih terlibat dalam pertempuran dengan Yuan Yue, ini berarti bahwa dia tidak akan muncul untuk menyelamatkannya. Wei Suye juga tahu bahwa bahkan jika Yuan yang tidak berperang, dia juga tidak akan menyelamatkannya. Mereka ditakdirkan untuk ditinggalkan dan dibunuh di medan perang yang kacau. Wei Suye mencabut pedangnya, wajahnya penuh tekad. Ia menunggang kudanya dan memposisikan dirinya di depan para prajuritnya yang terluka. Ia berseru, "Para prajurit, hari ini akan menjadi pertempuran terakhir kita." Saat suaranya yang rendah bergema di seluruh medan perang, wajah-wajah berlumuran darah yang tak terhitung jumlahnya mendongak ke arah komandan mereka. "Prajurit, musuh telah menghancurkan tanah kita. Sementara semua orang mundur, hanya kalian semua yang berani maju. Dalam waktu kurang dari 10 hari, kalian semua telah berpartisipasi dalam 13 pertempuran pertahanan, 11 pertempuran gerilya, 2 pertempuran langsung, dan menjelajahi separuh wilayah Wei. Kalian semua telah memenuhi tanggung jawab kalian sebagai prajurit. Generasi masa depan Wei akan menghormati kalian semua dengan bangga. Mungkin kita semua akan mati di sini hari ini. Mungkin kita semua akan gagal, tetapi kita akan menggunakan pedang di tangan kita untuk memberitahu para penjajah itu bahwa Wei tidak akan menyerah. Semangat kita akan terus menyala. Mereka yang menginjak-injak martabat kita akan membayar harga yang mahal." Saat sang jenderal menyampaikan pidatonya yang membangkitkan semangat, dia menunjuk ke arah pasukan musuh yang mendekat dengan cepat dan berteriak, "Hidup ibu kota kerajaan! Hidup Wei!" Ribuan pedang patah menunjuk ke langit sementara para prajurit bersorak dengan penuh semangat. Wei Suye keluar dari kam dengan menunggang kudanya, berteriak-teriak sambil menyerang pasukan musuh dengan pasukan prajuritnya di belakangnya. Saat angin dingin bertiup melewati telinganya, matanya terasa sakit. Ia tidak dapat melihat apapun saat mencabut pedangnya. Ia tiba-tiba menemukan kehidupan yang mencerahkan. Ia mengenang pengalaman masa lalunya, sejak ia masih kecil dan tumbuh di bawah bimbingan pamannya, hingga saat-saat ia bertempur di medan perang. "Aku tidak ingin menjadi pengecut. Aku tidak ingin terikat dengan cara hidup yang kaku di ibu kota kerajaan. Tumbuh dewasa, menua, lalu mati. Suatu hari nanti, aku akan terbebas dari kurungan itu. Aku akan meninggalkan segalanya dan menggunakan hidupku untuk mencapai sesuatu yang besar. Aku tidak peduli jika mereka menganggapnya tidak penting. Aku bisa berkata pada diriku sendiri sebelum aku mati, bahwa aku akhirnya berani untuk pertama kalinya." Dia tersenyum dingin sambil mencabut pedangnya untuk menebas musuh-musuhnya, menyebabkan darah berceceran di sekitar medan perang. Di sepanjang tepi sungai Han yang tak jauh dari sana, seorang jenderal lain berpakaian hitam menyaksikan dengan dingin pertempuran yang terjadi di depannya. Tiba-tiba, sang jenderal memerintahkan, "Kalian semua, bersiap-siap." "Yang mulia," Mu Liao mengerutkan kening dan berkata, "Itu adalah pasukan rumah tangga Wei Suye. Mereka setia kepada Yang Mulia ke-14. Sang jenderal mengerutkan kening, berbalik, dan bergumam dengan suara berat, "Aku tidak peduli siapa mereka. Yang kutahu mereka adalah kawan-kawan kita yang membela negara kita." Mu Liao tertegun lalu menjawab, "Aku mengerti." Sang jenderal mencabut pedangnya dan mengangkatnya tinggi ke udara. "Kalian semua, dengarkan perintahku. Serang. Bunuh musuh." Tentara tiba-tiba mengeluarkan teriakan perang yang keras. Sekelompok besar pasukan mendekat dari utara. Mereka menuju ke arah kita dengan kecepatan penuh. Kita tidak bisa membedakan apakah mereka kawan atau lawan. Sepertinya mereka memiliki lebih dari 100.000 orang. Dengan cepat, perhatian semua orang beralih ke pemandangan aneh di timur laut. Pemimpin kawanan itu mengenakan jubah hijau saat ia berlari kencang di atas kuda perangnya. Karena awan debu yang besar telah bergulung-gulung, jumlah pasukan lawan tidak diketahui. Kuda-kuda itu melesat maju seperti ombak, mewarnai langit dengan warna kuning karena debu yang digulung-gulungnya.